Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan, nama saya Bapak Agus Alfian Yadi beserta ini Ibu Kartini, dan ini ada anak-anak dari SMP 2 Manisonggo. Pada sesi pada pagi yang ceria ini kami mau mencoba membuat karya inovatif, yaitu ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim itu adalah salah satu pupuk organik, pupuk cair yang dibuat dari sisa-sisa sayuran, kulit buah, dan sebagainya. Sebelum menginjak pada praktek, sebenarnya kita bahan-bahan ataupun alat yang dibutuhkan dalam pembuatan ekoenzim. Salah satunya adalah pisau. Pisau ini untuk mengupas kulit buah, sayuran, dan sebagainya. Kemudian tempat untuk, ataupun kalau bahasa Jawanya talenan, untuk membantu potong-potong. Kemudian ada gelas bejana, kemudian pengaduk, toples tempat air, kemudian alas, dan salah satunya adalah timbangan. Timbangan ini gunanya nanti untuk apa? Ya, untuk menimbang perbandingan antara nanti untuk kulit buahnya, sisa-sisa buah ini kulitnya, kemudian untuk perbandingan daripada airnya, kemudian gula. Jangan lupa ya, untuk bahannya nanti kita bahan utamanya itu kulit buah apapun bisa ya Bu ya. Iya. Buah sayuran bisa Bu, sayuran. Boleh sayuran juga bisa. Yang jelas itu sisa-sisa makanan yang tidak dipakai di rumah tangga. Bisa sumpahnya nanti di rumah bisa praktek sisa-sisa makanan buah dari bahan makanan bisa. Yang belum diolah tapi ya masih kulit-kulit yang belum diolah. Kemudian dipersiapkan air. Kemudian air ini bukan yang air matang ya, air yang masih dari keran nggak apa-apa. Kemudian gula Jawa, gula merah bisa, tapi gula pasir nggak bisa. Ini biasanya gula Jawa ataupun gula aren ya Bu ya. Ini nanti gunanya untuk sumber makanan bakteri nanti dalam proses fermentasi pembuatan ekoenzim ya. Sebelum kita mulai untuk membuat suatu fermentasi ke dalam suatu bejana ataupun ada, salah satunya mengupas buah, kemudian kulit-kulitnya, kemudian kita cincang, kalau bahasa Jawanya kita cincang yang halus. Kenapa kok halus? Kenapa kok tidak kulit yang masih dikupas kemudian dibikin untuk membuat ekoenzim? Karena kalau kita bikinnya itu masih kulit yang besar-besar, nanti prosesnya membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi lebih baik lebih lembut, irisannya lebih cepat untuk proses fermentasinya. Makanya ini kita cincang dulu yang tipis-tipis, yang kecil-kecil nanti supaya prosesnya cepat sekali. Ya, ini salah satu proses pembuatan ekoenzim. Ini saya dibantu dengan Ibu Kartini selaku teman sejawat yang ada di SMP Negeri 2 Manisonggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Apa gunanya pupuk ekoenzim itu? Nanti kita gunakan untuk mengganti pupuk kimia. Jadi lebih tanpa lebih ramah lingkungan, tidak ada efek domino untuk ekosistem yang ada di sekitar sekolah, dapat dipraktekkan di rumah juga. Untuk semua tanaman bisa ya Bu ya? Bisa. Untuk anggrek bisa. Itu nanti untuk pupuk mudah sekali. Jadi tidak usah tinggal kita semprotkan ya Bu ya? Ya, 300 ml ekoenzim dicampur dengan 1 liter air biasa. Kemudian kita semprotkan ke bagian tubuh tumbuhan. Jadi dari atas tanaman, umpamanya tanaman anggrek ya, dari atas itu sampai ke medianya tidak masalah, tanpa efek samping. Walaupun nanti kelebihan tidak masalah ataupun kekurangan tidak masalah, beda dengan pupuk kimia. Ini kita cincang yang lembut-lembut dulu
supaya nanti prosesnya lebih bagus. Setelah kita cincang, kemudian kita timbang ya, kita timbang. Ambil plastik bisa. Nah, kita timbang dulu ya, kita timbang. Kenapa ditimbang? Supaya komposisinya jelas. Perbandingannya itu nanti ini yang sudah diaduk ini 100 gram. Kemudian untuk limbahnya itu 300 gram. Kemudian media airnya itu 1000 ml ataupun 1 liter. Nanti setelah ini nanti dimasukkan semua, nah, tunggu prosesnya dulu ya. Oke, kita timbang dulu. Kita timbang dulu ya, Bapak Ibu. Kita timbang dulu. Silakan timbang. Kita timbang dulu. Oke, sudah menunjukkan 300. Tepat 300 ini dulu ya, 300. Ya. Kemudian silahkan yang sudah jadi ini, kemudian kita masukkan ke prosesnya. Proses yang pertama memasukkan air 500 ml. Ini sudah dimasukkan, sudah dimasukkan di sini. Jadi ini tadi medianya kosong, kita masukkan 500 ml. Jadi segini, kira-kira segini ya. Nggak usah terlalu banyak. Nanti setelah ini kita kasihkan air 500 ml. Kemudian nanti ini semuanya dimasukkan ke media. Setelah masuk ke media sini, nanti prosesnya apa? Ya, gula Jawa, gula merah tadi yang sudah dilarutkan, yang sampai halus ya, seperti apa bahasa Jawanya, seperti juruh itu ya. Nanti kita masukkan, kita tuang ke sini. Setelah ini kita tambah dengan air. Setelah nanti selesai, kemudian diaduk. Setelah diaduk selesai dengan rata, kita tutup. Oke, silakan dimasukkan. Silakan dimasukkan. Nah, masukkan semuanya. Ini nanti masukkan ini dulu. Nah, proses memasukkan kulit-kulit tadi yang sudah ditiris dengan halus, kita masukkan semuanya sesuai dengan timbangannya tadi ya, 300. Kemudian bentar ya pemirsa semuanya, masukkan gula, tarutan gula merah ataupun gula Jawa, semuanya dimasukkan. Nah, sudah larut semuanya. Ya, tadi ada airnya. Kemudian sudah masuk semua kulit-kulit ya. Kemudian diaduk dengan rata. Silahkan diaduk. Dipegang, diaduk. Nah, nanti Bapak Ibu bisa praktek di rumah ya. Sampai sekalian ditambahi sedikit-sedikit. Diaduk dengan merata. Kenapa diaduk? Supaya tadi komposisi campuran dari larutan gula Jawa, kemudian dengan media airnya, kemudian dengan kulit-kulit yang sayuran tadi ataupun buah bisa merata dengan baik ataupun dengan sempurna, bercampur dengan baik dan merata. Karena nanti proses fermentasi kan membutuhkan waktu yang begitu lama. Nah, kita udah yang bagus sampai merata semuanya. Sebelum ditutup, ini tidak diperbolehkan mengisi sampai penuh. Kenapa? Karena kalau proses fermentasi kan ada karbonasi ataupun gas. Nanti kalau ditutup rapat seperti kalau kita minum minuman berkarbonasi itu, nanti bisa meletup ataupun bisa meledak. Nah, makanya dikasihkan enggak, ini gunanya untuk supaya menjaga
gas oksigen ini tidak terjebak, kemudian akan proses fermentasi, kemudian bisa meledak. Oke. Oke. Kemudian setelah ini nanti kita tutup. Setiap hari kita buka walaupun hanya sebentar, tidak, untuk mengeluarkan gas yang ada di sini. Jadi nanti setiap hari, minimal setiap hari kita buka sekali, tutup lagi. Kenapa? Supaya oksigen ataupun udara yang ada di sini tidak terjebak dan nanti akan menghasilkan, kalau tidak dibuka nanti akan menghasilkan gas, nanti bisa meledak, tidak jadi pupuk nanti, jadi mah rusak ya. Setelah dibuka nanti triknya ya, kalau tiap hari kita buka mengeluarkan gas ya, setelah mengeluarkan gas ini kan mungkin ada yang tidak rata, kita aduk, tutup lagi. Ini dilakukan setiap hari selama 3 bulan. Setelah 3 bulan nanti selesai, nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini hasil dari fermentasi selama 3 bulan. Hasilnya seperti ini. Tergantung, kenapa warnanya beda-beda ini tergantung dengan jenis buah ataupun kulit-kulit buah tadi. Ini keunggulannya tidak mengandung bahan kimia. Baunya harum seperti buah. Seperti ya bisa, seperti tape itu. Gimana? Baunya enak kan? Baunya enak. Ini berbeda dengan pupuk kimiawi itu kadang baunya sampai sejauh 500-100 meter baunya enggak enak. Tapi kalau ini baunya lezat sekali, seperti minuman, iya kan? Nah, inilah proses pembuatan ekoenzim. Ekoenzim ini yang sudah berhasil, sudah bisa dipergunakan untuk pemupukan semua jenis tanaman, jenis buah-buahan juga bisa, baik itu tanaman hias, tanaman keras juga bisa, tanpa adanya efek samping. Jadi mudah sekali pembuatan ekoenzim, bisa dipraktekkan di manapun. Ini sudah kami praktekkan karya inovatif dari teman-teman di SMP Negeri 2 Manisenggo, termasuk dari Ibu Dr. Deskartini ini bersama tim-tim membuat ini karya inovatif pemupukan yang ada, pengolahan pupuk yang ada di SMP Negeri 2 Manisenggo. Jadi kami tanaman yang ada di sekitar SMP ini ada tanaman anggrek, tanaman buah-buah. Itu pemupukan tidak pernah beli, seperti pupuk NPK, KCL dan sebagainya. Jadi dari kami sendiri sudah bisa membuat pupuk cair ini ya, bisa disemprotkan, namanya ekoenzim. Ya beginilah proses pembuatan pupuk ekoenzim yang ada di SMP Negeri 2 Manisenggo. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas ini praktek cara pembuatan ekoenzim yang ada di sekolah kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih.